Selamat datang rekan-rekan webinar virtual yang bertemakan penggunaan komputer sebagai media bercerita untuk anak usia dini, yang disusun oleh Siti Faramita sebagai player designer, Mayang Sari sebagai moderator, Margareta Keka sebagai narasumber, dan Miftahul Rana sebagai host. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu semua, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Yahya, selaku tutor mata kuliah komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Margareta Keka dan rekan-rekan webinar yang berbahagia. Selamat datang di acara webinar virtual bertemakan penggunaan komputer sebagai media bercerita untuk anak usia dini, yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Ibu Margareta Keka. Beliau adalah seorang pengajar sekaligus pendidik di sebuah lembaga satuan pendidikan Taman Kanak-kanak di Samboja. Baiklah, untuk seluruh rekan-rekan webinar yang hadir di Microsoft Teams ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan langsung penyampaian dari narasumber kita. Kepada Ibu Margareta Keka, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Pak Yahya, selamat pagi teman-teman semester 6 program PG PAUD. Tema webinar pada pagi hari ini, penggunaan komputer sebagai media bercerita. Hakikat kegiatan bercerita. Kegiatan bercerita atau mendongeng merupakan warisan budaya yang sudah lama kita kenal, bahkan dijadikan kebiasaan atau tradisi bagi para orang tua untuk menidurkan anak-anaknya melalui cerita atau dongeng. Banyak hal tentang hidup dan kehidupan yang dapat kita informasikan kepada anak-anak. Begitu juga pesan moral dan nilai-nilai agama dapat kita tanamkan kepada anak melalui tokoh-tokoh yang ada dalam cerita atau dongeng tersebut. Manfaat kegiatan bercerita. Secara umum, melalui kegiatan bercerita dapat membawa anak pada sikap yang lebih baik, mempertinggi rasa ingin tahu, kimesterian, dan sikap menghargai kehidupan. Selain itu, melalui kegiatan bercerita, diyakini bahwa anak-anak dapat menggunakan dan mengontrol bahasa selama terjadi interaksi dengan bahan cerita atau selama kegiatan bercerita berlangsung. Dalam kegiatan bercerita, terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh pencipta maupun oleh pendengar. Secara umum, manfaat bercerita tersebut antara lain memberikan kegiatan yang menarik, mengingat selama kegiatan cerita berlangsung, biasanya akan banyak kejutan-kejutan yang menarik, baik berupa suara, mimik wajah, ataupun gambar yang ditunjukkan oleh guru. Melakukan pembiasan tentang baik buruk yang dapat digambarkan melalui perilaku yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Mengembangkan fantasi melalui cerita berupa dongeng atau cerita modern tentang angkasa luar. Mengembangkan kecerdasan emosional melalui cerita yang bersifat empati, simpati, kasih sayang, dan bentuk kepedulian lainnya. Mengembangkan kemampuan berbahasa karena melalui cerita anak dapat melatih pendengaran, menangkap makna cerita, dan menceritakan kembali. Slide berikutnya. Jenis-jenis cerita. Jenis-jenis cerita dalam pendidikan anak usia dini dapat dikategorikan ke dalam jenis, yakni 1. Cerita rakyat. Cerita rakyat yang dalam bahasa Inggris disebut folktale adalah narasi pendek dalam membentuk prosa yang tidak diketahui penciptaannya tersebar dari mulut ke mulut. Kedua, cerita fiksi modern. Cerita fiksi modern merupakan cerita imajinatif
yang diciptakan oleh seorang berdasarkan problematika kehidupan sehari-hari. Fiksi ini mungkin merupakan potret kehidupan, namun bukan sejarah tentang sesuatu peristiwa atau seorang tokoh, kejadian, dan tokoh adalah hasil imajinasi pengarang, namun permasalahan yang disajikan adalah dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, cerita faktual. Cerita faktual adalah cerita yang didasarkan oleh peristiwa faktual yang dialami oleh seorang atau sekelompok orang. Cerita faktual biasanya diabadikan dalam bentuk buku sejarah atau kitab suci yang dipercaya kebenarannya. Cerita ini berisi peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Dalam kegiatan bercerita, terdapat beberapa jenis cerita antara lain berdasarkan urutan dari sifat. 1. Cerita bersambung adalah cerita dengan tokoh yang sama dalam sebuah rangkaian cerita yang panjang tetapi dikisahkan dalam beberapa kali kesempatan. 2. Cerita berseri atau serial adalah cerita yang menggunakan tokoh yang sama tetapi mempunyai tema atau dalam peristiwa yang berbeda. 3. Cerita lepas adalah cerita dengan tokoh atau alur cerita yang lepas, langsung dituntaskan dalam sekali pertemuan. 4. Cerita sisipan adalah cerita yang pendek dan sekedar untuk memberikan selingan saja agar anak tidak jenuh dalam belajar. 5. Cerita ilustrasi adalah cerita yang disampaikan untuk memperkuat penyampaian suatu nasihat atau nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada anak-anak. Berdasarkan objek, cerita fabel adalah cerita yang berisi tentang tumbuh-tumbuhan atau hewan yang seolah-olah bisa berbicara. Berkisah tentang benda-benda mati yang digambarkan seolah-olah seperti benda hidup. Cerita dunia manusia berkisah tentang berbagai kisah manusia, baik yang pernah terjadi maupun kisah-kisah fiktif. Cerita kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis cerita di atas. Berdasarkan kejadiannya, cerita fiksi adalah cerita yang pada dasarnya hanya rekan saja. Cerita fiksi sejarah berisi tentang hal-hal yang sebenarnya fiktif belaka, tetapi dikaitkan dengan alur cerita sejarah. Cerita sejarah atau tarik mengisahkan kejadian-kejadian nyata yang pernah terjadi di masa lampau. Bercerita dengan alat peraga adalah cerita terdapat nilai-nilai yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengarnya. Nilai-nilai itu berupa nilai moral tentang perilaku yang baik dan buruk. Alat peraga seperti boneka tangan, gambar pasir, ersen, tali kertas, sapu tangan, buku cerita, kain warna-warni akan mempermudah anak membayangkan sesuatu yang hendak dan telah diceritakan. Kegiatan belajar 2, bercerita dengan bantuan komputer. Tujuan bercerita dengan alat peraga komputer. Pelajaran bercerita dengan alat peraga komputer mencakup penceritaan dan peragaan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Membangun ide dan imajinasi anak dengan cara yang menyenangkan. 2. Menambah pengetahuan siswa secara umum, memperluas wawasan anak tentang kejadian di masa lalu. 3. Menambah perbendaharaan kata anak dan gaya bahasa yang digunakan. 4. Mengembangkan imajinasi. 5. Mengubah perilaku anak. Tujuan bercerita dengan alat peraga dimaksudkan 1. Agar dapat menanggapi secara tepat terhadap isi cerita yang disampaikan. 2. Alat peraga sebagai pendukung cerita, membantu imajinasi untuk memahami cerita. 3. Membuat cerita menjadi lebih menarik dalam mendengarkan. 4. Merangsang minat dan bakat anak untuk membaca. 5. Mempermudahkan anak menanggapi secara tepat terhadap ini yang disampaikan. Tahap kegiatan bercerita dengan bantuan komputer. 1. Persiapan alat. Pada tahap persiapan alat,
guru harus menyiapkan alat baik berupa hardware ataupun software dalam kegiatan bercerita. Guru menyiapkan komputer ataupun laptop sebagai hardware dalam kegiatan bercerita. Persiapan lainnya adalah menyampaikan cerita yang dibuat sebelumnya pada software yang ada di komputer, misalnya Paint atau Microsoft PowerPoint. 2. Pelaksanaan kegiatan bercerita. Tahap kerja dari metode pembelajaran bercerita adalah sebagai berikut. Secara umum, setiap cerita dibentuk dalam 3 tahap. Pendahuluan, konflik, dan klimaks. Pendahulu merupakan pengantar tingkat selanjutnya. Seperwujudnya buku dan pintu rumah, kemudian diutamakan peristiwa-peristiwa konflik, kesulitan yang terjadi pada pertengahan cerita, dan membutuhkan penyelesaian atau tempat yang sama yang membutuhkan penjelasan. Kemudian klimaks yang membuat penyimak merasa tenang dan tenang kembali keterlibatannya dengan tokoh cerita atau merasa bahwa peristiwa itu telah berakhir. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf karena tidak bisa share, ada gangguan sedikit, kesalahan teknis sedikit. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih pada narasumber kita, Ibu Margareta Keka, yang sudah menyampaikan mengenai penggunaan komputer sebagai media bercerita untuk anak usia dini. Itulah tadi penyampaian langsung dari narasumber kita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada seluruh rekan-rekan webinar. Untuk sesi pertama, kami mengambil 3 pertanyaan. Selanjutnya kepada rekan-rekan, untuk pertanyaan pertama kami persilahkan. Saya Tiwi, saya mau bertanya tentang ini Bun. Maaf Bun, ini yang mana duluan? Mary atau Bunda Tiwi? Oh, silakan kalau mau Bunda Mary. Oh, terima kasih, Bun. Saya mau bertanya, itu kan kalau pembelajaran cerita untuk anak-anak, khususnya anak usia dini, untuk tatap muka saja mereka susah konsentrasi untuk mendengarkan cerita. Bagaimana anak-anak itu, maksudnya strategi guru supaya anak itu pembelajaran online seperti ini dengan komputer, anak-anak lebih maksudnya bisa fokus gitu ya, bukan fokus sih, setidaknya bisa mendengarkan cerita yang disampaikan oleh ibu guru melalui komputer, melalui internet ini. Terima kasih. Ya, mungkin ini dengan penggunaan media ya. Mungkin kita beda-beda pengalaman ya, Miss. Kalau mungkin pengalaman bunda-bunda yang di kota sudah menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet, segala ya. Kalau untuk kami di Kilo, penggunaannya masih menggunakan via WA Group. Itu pun, walaupun via WA Group, kita masih sangat kesulitan. Karena penggunaan teknologi untuk orang tua di tempat saya ngajar, belum begitu luas dan orang tuanya mayoritasnya adalah petani yang tidak bisa mengoperasikan komputer. Jadi ketika ada tema bercerita yang kami gunakan adalah dengan share dari YouTube. Dari YouTube atau kami membuatkan video dengan animasi atau gambar-gambar yang lucu, yang menarik bagi anak agar mudah dipahami dan mudah diselami oleh anak dan cerita yang sesuai dengan usia anak usia dini. Kita lanjut untuk pertanyaan sesi kedua. Kepada rekan-rekan yang lain, silakan jika ada ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Saya Bun, Magdalena. Baik Bu, silakan Bu pertanyaannya. Ya, bisa dikasih contoh referensi cerita untuk anak yang baik bagaimana? Referensi yang cerita untuk anak yang baik bisa dikasih ini ya, maksudnya kayak yang tadi kan ada apa tadi Kidex apa, siapa tahu dari Bunda juga ada, jadi kita bisa
pakai di ini pada saat pembelajaran online juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lena. Contoh referensi cerita yang baik ya Bu Lena. Saya jawab sebatas kemampuan yang pernah kami terapkan di sekolah ya Bu Lena. Ya, mungkin yang pertama tuh judul. Yang pertama judul yang harus kita tentukan ya. Judul cerita itu yang menarik. Cerita yang menarik. Contoh yang seperti ada kancil dan monyet, tupai dan kelinci, itu kan hal yang pertama kan judul. Setelah judul yang kedua, tokoh-tokoh cerita itu harus kita kaitkan yang lebih bagus mungkin dengan nama-nama anak-anak yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin. Yang ketiga mungkin kita bisa memberikan mereka motivasi atau memberikan saran kepada mereka ketika mendengarkan cerita. Kalau saat kami di sekolah sini ya kami menerapkan ketika kami membuat metode bercerita, saya yang pertama kami menekankan kepada orang tua. Orang tua tolong cerita ini didengarkan secara berulang-ulang kepada anak sampai anak betul-betul memahami. Bukan ibu atau kakak yang memahami, tapi tolong didengarkan kepada anak untuk memahami cerita yang kami berikan ini. Baru setelah kami memberikan cerita tersebut, baru kami memberikan tugas kepada anak untuk menceritakan atau menyebutkan kembali tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Mungkin seperti itu saja Bu Lena. Iya, tapi belum kena ke belum kena ke pertanyaannya. Maksudnya referensi, apakah ada kayak tadi itu loh, kayak tadi kan yang pembelajaran lewat media internet itu boleh buka, misalnya di Google itu linknya apa Kidos ke apa tadi itu. Nah, kalau yang bercerita ini adakah ininya? Soalnya saya setiap hari pakai, kalau online saya sudah kehabisan ide. Apalagi yang mau dipakai, maksudnya saya itu biasa pakai ceritanya si Diva, siapa, nah maksud saya apakah ada referensi lain? Soalnya saya lagi butuh juga. Iya. Mungkin dari teman-teman lain, 4-3 dari sekolah lain mungkin ada ide lain bisa membantu ini saling berbagi, saling berbagi dari teman lain. Yang lain. Bunda Miki kan mungkin ada pengalaman Ada yang dari sekolah menambahkan. Oke, jadi teman-teman untuk media bercerita yang bisa kita gunakan itu produk dari Kemendikbud. Yaitu alamatnya di Radio Edukasi Kemdikbud GOID. Searching aja di Google, nanti ada Radio Edukasi. Memang di sana bentuk-bentuk ceritanya masih berbasis audio. Ya, misalnya di sini ada adik menari, anggukan kepala angsa, yuk berpas, berjalan, ini semuanya berupa audio-audio, dan audio ini juga penting sebetulnya untuk anak-anak ya, untuk mengembangkan imajinasi. Mungkin kita dulu waktu zaman era 80-an itu sering mendengar cerita Sandiwara Radio atau Sanggar Cerita. Nah, ini koleksi-koleksi untuk bercerita untuk anak-anak bisa didapatkan di Radio Edukasi Kemendikbud. Atau kalau yang berubah video itu di Rumah Belajar juga ada ya, bisa bukti di Rumah Belajar, ya. Rumah Belajar Kemendikbud itu yang berubah video, tapi kalau yang berubah audio tadi di Radio Edukasi. Di Rumah Belajar itu di bagian yang mana yang ada model cerita-cerita untuk anak, saya buatkan. Ini juga bisa diakses di Play Store. Kalau menginginkan dibukanya pakai Play Store, dibuka pakai browser juga bisa. Tapi agak lambat. Ya pokoknya alamatnya di situ ya. Nanti teman-teman cari di Rumah Belajar, nanti di bagian di sana ada sumber belajar. Kemudian di sana ada bagian yang berikutnya adalah PAUD. Ya, sumber belajar di sini. Oke. Kemudian di sini ada pilih kategori PAUD. Kemudian nanti juga ada 2 pilihan lagi, apakah
kategori audio atau kategori video. Nanti di sana ada pilihan selanjutnya. Kita coba lihat. Nah, memang kontennya masih belum banyak, tetapi teman-teman di sini juga yang punya kemampuan untuk membuat konten, baik itu dalam bentuk video maupun audio, bisa dikontribusikan ke sini. Nah, ini ya, ini kelompok-kelompok video yang di atas. Kalau yang ini konten-konten audio. Ada ini novel, ada ini Bunda, apa ini namanya ini, tinggal diklik aja nanti ya. Teman-teman juga bisa download. Ini ada menu downloadnya di sini ya. Nah, ini. Baik, kita akhiri untuk sesi pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Dan jangan lupa tetap ya mempelajari modul dan mengerjakan tugas 7. Kita akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yaya.